Kenzi segera melindungi Alexa dan memberi isyarat kepada pengawal untuk mengendalikan kerumunan dan menghentikan pelakunya. Keempat pengawal itu segera melangkah maju, menahan kelima gadis muda itu dan membawa mereka ke Kenzi. Mata Kenzi menyala seperti obor saat dia menatap gadis-gadis itu dengan tatapan berapi-api. Apakah kalian gila? Kami adalah mantan penggemarnya. Saat kami diinjak terakhir kali, di mana dia? Alexa, kami salah tentangmu. Bahkan orang asing pun tahu cara menunjukkan simpati. Bagaimana kamu bisa bersikap begitu dingin? Melihat semakin banyak orang berkumpul, Kenzi tahu dia tidak punya alasan untuk berlarut-larut, jadi dia langsung mencibir, naif. Pergi dan lakukan penelitian di rumah sakit, dan lihat orang asing mana yang membantumu membayar biaya rumah sakitmu. Setelah berbicara, Kenzi melindungi Alexa saat dia mengantarnya dengan cepat ke stasiun televisi. Para pengawal segera melepaskan gadis-gadis itu dan membuat mereka bingung mengapa Kenzi menaikkan biaya rumah sakit. Jadi, salah satu dari mereka langsung menelepon rumah sakit dan mulai menanyai stafnya. Namun, sebelum mereka menemukan seseorang yang dapat memberi mereka jawaban, salah satu pengawal Kenzi menyilangkan lengannya dan berkata, "Mengapa repot-repot menyelidikinya? Sudah cukup jelas bahwa di seluruh dunia ini, hanya ada satu orang yang mampu memaafkan omong kosong yang dilontarkan olehnya. Penggemarnya yang tolol. Orang ini adalah nyonya kami, Alexa. Semua biaya rumah sakitmu dibayar dari uangnya sendiri. Saya merasa malu atas namamu." Mendengar nama Alexa, gadis-gadis itu tercengang ketika mereka berdiri terdiam di tempat. Mereka tidak yakin apakah harus mempercayai kata-kata pengawal itu. Sebagai seorang selebriti, Nyonya tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan para penggemar tololnya. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Mandala akan mengeluarkan pernyataan untuk membuktikan bahwa Nyonya membayar biaya rumah sakitmu. Jika kamu masih memiliki sedikit hati nurani, kamu harus keluar dan mengakui kesalahanmu. Kalian sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Mungkin itu karena Kenzi telah memilih pengawalnya dengan hati-hati, bahkan mereka tahu cara berbicara dan berpikir dengan alasan. Pengawal yang berbicara itu adalah seorang pria setinggi 182 meter, kuat, berotot, dan tampan. Matanya tersembunyi di balik kacamata hitam saat tubuhnya dipenuhi testosteron. Tentu saja, Kenzi memilih keempat pria ini karena mereka masing-masing memiliki kekuatan masing-masing. Begitu para pengamat mendengar pengawal itu berbicara, mereka langsung menyadari apa yang terjadi. Jadi, inilah kebenaran di balik insiden rumah sakit yang masih menimbulkan keributan karena para mantan penggemar menganggap Alexa tidak memperdulikan mereka. Ya Tuhan, sungguh canggung. Bukankah mereka mengatakan bahwa Alexa tidak memperdulikan mereka? Bagi seorang selebriti yang membayar biaya rumah sakit penggemarnya, itu sudah cukup bagus. Jika orang-orang bodoh ini punya otak, mereka tidak akan disebut orang bodoh. Bukankah ini yang kamu sebut membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih? Aku tidak percaya mereka memfitnahnya. Alexa pasti mengalami nasib buruk selama 8 kali seumur hidup karena bisa bertemu penggemar seperti ini. Saat para gadis mendengarkan diskusi di sekitar mereka, wajah mereka menjadi merah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang asing yang baik hati yang telah membayar biaya rumah sakit mereka, ternyata adalah Alexa. Itu adalah Alexa. Gadis-gadis itu meninggalkan stasiun televisi dalam keadaan tertekan. Mungkin, dalam hidup ini, mereka tidak akan pernah mengalami penghinaan yang sama lagi. Yang terburuk, Mandala berencana untuk mengungkapkan hal ini kepada publik. Bukankah ini secara tidak langsung memberitahu dunia bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka? Kamu tidak apa-apa? Kenzi bertanya pada Alexa setelah mereka memasuki stasiun televisi.
Alexa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum tipis, mencoba yang terbaik untuk meyakinkan Kenzi. Di masa depan, segera atasi masalah ini. Jangan biarkan hal ini berlarut-larut, nada suara Kenzi sedikit dingin. Ketika menyangkut keselamatan Alexa, dia tidak pernah membiarkan kesalahan terjadi. Jadi, adegan hari ini adalah pelajaran bagus baginya. Itu tidak akan terjadi lagi, jawab Alexa dengan serius. Karena status Alexa dan fakta bahwa Kenzi adalah manajernya, staf di stasiun televisi menyambut mereka dengan senyum hangat. Setelah memasuki studio rekaman, Alexa duduk di kursi tamu. Duduk di seberangnya adalah pembawa acara perempuan berambut panjang. Sementara itu, Kenzi berdiri di belakang layar mengamati keseluruhan siaran. Di bawah panggung duduk para penggemar Alexa, memegang tanda buatan tangan dengan nama Alexa di atasnya. Melihat sekeliling, area penonton berbentuk kipas memiliki tempat duduk yang padat. Selain menunjukkan kekaguman terhadap Alexa, kehadiran Kenzi membuat semua orang memandang Alexa dengan rasa kagum tambahan. Bagaimanapun juga, keberadaan pria seperti raja ini seperti malaikat pelindung terbaik bagi Alexa. Tidak lama kemudian, sutradara memberi isyarat tangan oke kepada pembawa acara. Pembawa acara segera duduk tegak saat senyuman mempesona muncul di wajahnya. Karena Superstar Talk ditayangkan pada jam tayang utama dan memiliki popularitas yang sudah lama ada, program ini mendapat banyak perhatian dari penggemar film. Dengan tambahan Alexa, peringkat pemirsa melampaui semua program lain di slot waktu yang sama. Agustus tahun lalu, seorang model mengumumkan kembalinya dia dan membuat serangkaian keajaiban dengan usahanya sendiri. Tren Oriental adalah salah satu keajaiban yang menjadi hit di AS. Hasilnya, dia menerima penghargaan kontribusi khusus di acara tahunan upacara penghargaan model. Setiap langkahnya setelah itu sulit namun mantap. Namun, saat dia selangkah lagi untuk menjadi supermodel internasional, dia membuat langkah yang mengejutkan. Dia tiba-tiba berubah dari model menjadi aktris. Saya harus mengatakan bahwa kerja keras akan membuahkan hasil, karena Tuhan selalu memberi penghargaan kepada pekerja keras. Jadi, sebagai seorang aktris, dia juga sangat sukses. Orang yang aku bicarakan juga adalah tamu kita hari ini, Alexa. Kata-kata pembawa acara tampak sangat tulus. Jelas sekali bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Setelah itu, dia memusatkan perhatiannya pada Alexa dan bertanya dengan lembut, bagaimana rasanya menjadi seorang aktris? Menurutmu lebih baik menjadi model atau aktris? Sebenarnya, kedua profesi ini tidak bisa dibandingkan sepenuhnya. Namun mereka juga mempunyai kesamaan, kedua profesi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman menonton yang nyaman. Adapun bagaimana perasaanku menjadi seorang aktris, yang bisa kukatakan adalah, aku menikmati tantangan dan membuat terobosan, jawab Alexa dengan serius. Semua orang tahu bahwa kamu telah syuting 3 film berturut-turut tahun ini. Faktanya, 2 film terakhir adalah sorotan utama. Jadi, karakter mana yang menjadi favoritmu? Favoritku adalah aktris di Stupid, karena aku penggemar berat penulis skenarionya. Tapi, penulis skenario, Stupid itu anonim. Apakah itu berarti kamu tahu siapa orangnya? Pembawa acara mengikuti poin utama dan bertanya. Jika mau, bisakah kamu mengungkapkan sedikit tentang identitas penulis skenario? Alexa melirik Kenzi, memberi isyarat bahwa dia mungkin tidak bisa menyimpan rahasia itu lebih lama lagi, dan Kenzi kembali menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Oleh karena itu, Alexa tersenyum dan berkata, namanya akan muncul di akhir film-film mendatang. Atau, kalian bisa menebaknya. Para penggemar di bawah panggung menjadi asyik berdiskusi. Bahkan pembawa acara pun berpikir keras. Saat ini,
Sulit menemukan penulis skenario di Indonesia yang dapat menciptakan sesuatu dengan kualitas seperti ini. Adapun yang paling terkenal, masing-masing memiliki gaya uniknya sendiri, dan Stupid jelas tidak konsisten dengan salah satu dari mereka. Pada akhirnya, pembawa acara berhenti menebak-nebak dan memohon, "Alexa, bisakah kamu memberitahu kami dan memuaskan rasa penasaran kami?" Sebenarnya cukup mudah untuk ditebak. Alexa tersenyum dengan makna yang lebih dalam. Pada saat ini, para penggemar yang berada di bawah panggung akhirnya menyadari dan berteriak di atas panggung, "Itu Tuan Kenzie, Alexa, itu Tuan Kenzie bukan?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.